Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Trisnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep iptek dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat sampai saat ini. Dan tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan saya Azhara Risma Ernanda sebagai moderator sekaligus presentator pertama, dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Mbak Alvina Khairatul Aini sebagai presentator ketiga, dan ada Mas Muhammad Lutfi Salisa sebagai presentator kedua, dan ada juga Mbak Yusniar Amaruci Istiatin sebagai presentator terakhir. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PKM Riset Eksakta dengan judul Permen Jeli Ekstrak Daun Sirsak sebagai penghambat sel kanker. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Penyakit kanker masih menjadi masalah kesehatan yang menarik perhatian serius, karena jumlah korban yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan belum juga ditemukan cara yang efektif untuk pengobatannya. Pengobatan kanker secara medis salah satunya adalah kemoterapi. Akan tetapi penggunaan kemoterapi pada penderita kanker tidak bersifat spesifik, sehingga banyak menimbulkan efek samping. Mulai dari efek samping yang ringan hingga dengan efek samping yang berat. Semua efek samping yang ditimbulkan ini dapat mengurangi kualitas hidup yang kemudian akan mengarah kepada komplikasi penyakit. Oleh karena itu, fakta-fakta ini menarik perhatian untuk mencari alternatif obat anti kanker yang bersifat lebih selektif dan sedikitnya sifat toksisitas terhadap tubuh. Mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman tanaman obat, salah satunya adalah tanaman sirsak, yang dalam penelitian Lestari pada tahun 2012 menyatakan bahwa ekstrak daun sirsak yang mengandung senyawa acetogenin yang dapat berkhasiat sebagai penghambat sel kanker. Selama ini, sediaan obat bagi pengidap kanker banyak dibuat dalam bentuk sediaan tablet dan kapsul. Sedangkan untuk para pengidap kanker, dilihat dari data usianya, mereka kebanyakan lanjut usia dan anak-anak. Hal ini sangatlah kurang efektif, karena dari bau dan rasa yang pahit membuat mereka tidak suka dan enggan meminum obat. Maka dari itu, permen jeli sebagai inovasi sediaan obat, di mana permen jeli merupakan salah satu jenis permen yang digemari oleh berbagai kalangan usia, khususnya anak-anak, yang diharapkan permen jeli ini mampu membantu masyarakat untuk menghambat sel kanker. Selanjutnya yaitu ada luaran penelitian kami. Yang pertama yaitu ada laporan kemajuan, yang kedua artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional, dan yang ketiga adalah laporan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Lutfi Salisa, kepadanya dipersilahkan. Ya, kita lanjut, kita ke metode penelitian. Metode penelitian kita menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimental dengan menggunakan metode meserasi dengan pelarut etanol 96%. Jadi, kita menggunakan metode meserasi untuk mendapatkan senyawa acetogenin. Kemudian, kita melakukan penelitian di Laboratorium Teknologi dan Farmakologi Program Studi Farmasi Universitas Peradaban. Dan kita memakan waktu untuk penelitian ini sekitar 4 bulan. Lanjut. Ya, kemudian kita masuk ke tahapan penelitian. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan dan penyediaan bahan. Kita di sini mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian seperti daun sirsak dan bahan-bahan dalam pembuatan permen jeli dan juga beserta alatnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan ekstraksi daun sirsak dengan pelarut etanol 96%. Di sini kita mengekstraksi daun sirsak untuk mengambil senyawa acetogenin dengan menggunakan metode penelitian yaitu meserasi. Kita menggunakan metode meserasi karena dalam metode ini itu sangat mudah untuk digunakan. Lalu kita yang ketiga, pembuatan permen jeli dengan formula yang sudah ditentukan. Di sini kita membuat permen jeli dengan bahan-bahan seperti gula rendah kalori, agar-agar instan, lalu ekstrak daun sirsak,
kemudian asam asam sitrat, dan juga air. Lalu setelah itu yang keempat, kita melakukan evaluasi hasil data yang diperoleh. Kemudian yang kelima, kita melakukan pengolahan data dan analisis data. Lalu yang keenam, kita melakukan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian potensi hasil yang dicapai dengan adanya permen jelly estragon zigzag ini dijadikan inovasi produk farmasi sebagai bentuk sediaan yang mudah untuk dikonsumsi dalam pencegahan sel kanker dan sebagai pengganti kemoterapi. Alasan kami memilih sediaan permen jelly ini karena banyak digemari oleh kalangan usia, terutama pada anak-anak. Kemudian juga mampu mendukung cara masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, dilihat dari kondisi kesehatan yang sekarang banyak terkena kanker, atau gaya hidup masyarakat yang sekarang lebih menggunakan alat dan bahan yang natural. Baik, selanjutnya ada anggaran biaya PKM Riset. Untuk anggaran biaya PKM Riset ini, untuk rincian, kita ada jenis pengeluaran dan ada besaran dana. Untuk jenis pengeluaran di sini, yang pertama, untuk bahan habis pakai dan alat itu diambil 60%. Kemudian, untuk besaran dananya, per total ada Rp5.150.000. Yang kedua, untuk jenis pengeluaran, untuk sewa dan jasa itu diambil 15%. Untuk total besaran dananya ada Rp1.100.000. Selanjutnya, untuk jenis pengeluaran untuk transportasi itu diambil 30%. Kemudian total besaran dananya ada Rp1.250.000. Kemudian untuk jenis pengeluaran lain-lain diambil 15%. Total besaran dananya Rp1.000.000. Jadi untuk total keseluruhan dana yang digunakan pada PKM Riset ini berjumlah Rp8.500.000. Dana ini didapatkan dari sumber dana Belmawa dan perguruan tinggi. Untuk sumber dana Belmawa ini totalnya sekitar Rp7.000.000. Dari perguruan tinggi berjumlah Rp1.500.000. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada para presentator atas pemaparannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.